Kayak printer ya, printer tinta, servis ini. Servis, isi ulang, daur ulang, recycle itu. 5, 4, 3, 2, 1. Minum kopi sambil ngobrol. Udah siap. Oke bosku, selamat sore, salam sekedar hobi. Baik lagi di channel Sekedar Hobi Cek Production. Kali ini kita grebek-grebek main-main lah. Ngopi. Hah? Ngopi sore. Ngopi sore ya? Oh iya. Ngopi di tempat teman kita di daerah Serua. Serua Kang? Serua ya? Serua. Oh. Serua Permata Mansion. Beliau ini salah satu pengusaha muda yang menurut saya sih sukses lah. Kenapa saya bilang sukses? Saya tahu dia dari nolnya, karena kita temen satu kampung ya Kang? Satu kampung, satu RT. Satu RT. Oh iya benar. Dia merantau ke Jakarta dari kampung, ya kan? Dia apa ya? Namanya di kampung nggak ada kerjaan, jadi dia mengadu nasib lah. Merubah nasib. Iya, merubah nasib lah. Datang merantau ke daerah Jabodetabek lah. Emang kan Jabodetabek ini salah satu destinasi untuk para imigran kan begitu, ya kan, Kang? Ya. Lampu urung dinyala nih tuh Kang? Lampu ya? Oh peteng sih? Kacamatamu. Oh iya ya. Ini nih. Sorry bos, kita emang kadang gitu. Pakai nggak pakai iya sering beda nih ya kan. Kang, ngomong-ngomong namanya siapa Kang? Nama saya Leo. Leo doang apa Leo aja apa Leo? Leo Seta. Oh Leo Seta, namanya Leo Seta bosku. Dia sekarang ini, dulunya dia itu pekerja, sekarang dia jadi pengusaha. Usahanya apa Kang? Usaha di bidang printer. Oh, Toner, printer jadi kebutuhan kantor yang saat ini. Oh ATK lah gitu ya, alat tulis kantor, cuman udah bukan tulis lah saya kan komputer. Jadi berarti larinya kayak printer ya, printer tinta, servis ini. Servis, isi ulang, daur ulang, recycle itu. Oh, punya CP apa PT? CV kita bergerak. CV ya? Kita secara izinnya harus CV. Oh, berarti karena keren juga dong. Tuh, alhamdulillah. Keren sih. Saya sendiri belum punya CV. Kita ya masih merintis juga lah. Ngomong-ngomong nama CV-nya apa? CV kita Sari Buni Sejahtera Mandiri. Sari Buni Sejahtera Mandiri. Oh, bergerak di bidang printer, toner, servis printer, rental printer mungkin gitu ya? Bukan rental mobil, bukan ya? Truk juga bukan. Oh, wis sekedar hobi ya kan? Parah. Bener. Awal mula bisa punya ide untuk main di kayak gitu ya, contoh printer api itu awal mulanya tahun berapa kira-kira? Itu tahun 2011. Jadi 2011 itu udah mulai mengintip peluang teman-teman yang sudah mulai, karena lingkungannya toner. Jadi kita mulai belajar mengintip dulu. Oh, berarti sebelum benar-benar main sendiri memang kerja di toner apa gimana? Dia di lingkungan, belum sempat kerja waktu itu, masih. Oh, belum sempat kerja di tonernya ya, belum ya. Setelah tertarik dengan itu baru kita jadi marketingnya, kita jadi latihan jadi marketing. Benar. Marketing nggak lolos. Hah? Ternyata marketing nggak lolos, disuruh keluar lah itu ya. Oh benar. 3 bulan nggak target. Ya udah. Mohon maaf, Anda harus keluar. Nah dari situ gitu ya. Penolakan buat bumbu. Benar perjalanan hidup lah ya tuh.
jadi salesnya atau jadi marketingnya nggak lulus, tapi sekarang jadi owner perusahaannya kan gila ini, Gitu, ya kan? Awan. Oh berarti awal itu bukannya memang membidangi jadi tukang mekanik atau servis itu bukan malahan sebenarnya? Bukan. Kita jualan dulu. Kita belajar Oh, jualan dulu. iya, Tapi iya. sambil belajar juga. benar. Akhirnya bebarengan lah kita tahu produk knowledge-nya. Akhirnya kita lebih mudah untuk menawarkan atau untuk menjual. Emang orang manajemen itu punya apa ya? Lebih besar kemungkinan untuk jadi bos dibanding orang teknik tuh emang bener, ya kan? Betul. Lebih arah nguasain, oh ini jualnya, marketnya, ini pasar atau marketnya di sini gitu kan? Iya, Nah terus kita tahu bahan bakunya. betul. Nah bener sih. Emang mayoritas kalau saya lihat pengusaha-pengusaha itu nggak berawal dari dia orang teknik, mayoritas emang orang manajemen ya, manajemen rata-rata manajemen. Khususnya marketing. Oh iya. Biasanya marketing. Sales bos, ya kan? Karena marketing tuh banyak luas. Bener. Pergaulannya luas, pengalamannya luas dari hal-hal yang di luar itu pasti jaringannya akan semakin nambah. Tapi kalau tekniknya dia banyak mengendap di kantor, jadi nggak keluar, jadi cuma fokusnya satu itu doang ya. Tapi kalau marketing dia lebih banyak ngopi di luar. Iya sih. Kayaknya gara-gara ngopi. Iya gara-gara ngopi bosku. Bikin CV itu tahun berapa? Bikin CV itu tahun 2014. CV baru berdiri 2014. Berarti Iya. dari 2011 ke 14 itu memang kita belajar dulu mungkin. Iya, betul, belajar. Kita jual-jualan yang sifatnya langsung. Oh. Kita toko lah, belum ada izin CV-nya belum ada. Cuman kalau karena kita juga belum punya pengalaman, akhirnya lama kelamaan juga tanya-tanya teman-teman yang sudah bergerak duluan. Itu gimana caranya bikin itu, ada saran bikin aja. Jadi kamu udah punya badan usaha yang sifatnya nanti kalau misalnya ada pekerjaan yang harus menggunakan itu, jadi sudah nggak harus nggak harus menunggu lagi, jadi udah ada. Berarti bikin CV ini bukan karena ada kerjaan, tapi dari awal udah prepare bikin CV ini emang muaranya bakal ke situ gitu kan? Iya, betul. Oh, benar. Sekarang punya berapa karyawan? Sekarang ada 6 Wih, karyawan, alhamdulillah. sugih bos. Kru kita berapaan? Wah, banyak ini. Parah. Bener. Berarti mungkin kita ngerekrut karyawan tuh untuk yang bener-bener spesialis ke servisnya, ke ininya atau gimana tuh? Karyawan tuh fungsinya kalau kan nggak ngerti nih, toner begitu-gitu aja. Karyawan nih arahnya sekalian servisnya, kirim-kirim barang yang diperluin buat konsumen atau gimana sih? Kalau karyawan kita rekrutnya dulu sebenarnya bukan punya skill. Dari sama sekali nggak punya skill, karena dari nol dari teman-teman kita sendiri, yang mana teman kita itu masih serabutan pekerjaannya kita. Tapi kita maintain juga, orangnya sudah baik, secara pertemanannya baik, orangnya jujur. Nah kita kasih pelajaran di situ lah, diajarin ya. Kalau produk knowledge kan bisa diajarin, tapi kalau perilaku kan susah. Bener, nanti. Itu bosku. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi gini, kalau ilmu itu bisa kita ajarin, bener nggak? Ya kan? Kalau apa yang dia nggak tahu, semuanya kita bisa ajarin. Betul. Tapi kalau model apa ya, watak ya, orang jujur, orang disiplin itu nggak bisa. Memang pembawaan dia mungkin kayak gitu ya. Betul. Kalau misalnya penyanyi mah dia udah punya karakter suaranya. Jadi kalau misalnya masuk ke recording ya tinggal, atau dia kursus tinggal ngelatih cengkok-cengkoknya, ngelatih. Berarti intinya kalau di ngambil ngerekrut karyawan tuh seperti itu berarti. Jadi kita pakai sistem pakai hati. Ini harus pakai hati. Main hati, bos. Jadi main hati. Pokoknya
untuk teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan besar ya jangan terlalu mengandalkan dia itu pinter, tapi banyak orang pinter tapi jujurnya kurang. Tuh bener nih, ini masukan nih. Jadi banyak orang wah lulusan ini secara pendidikan bagus, cuman pekerjaannya kan cuma 1-2 bidang itu doang, itu bisa dipelajari tanpa sekolah sebenarnya. Bukan mengecilkan yang sekolah, bener. bukan, artinya kita bicara sifat dan watak. Betul. Iya kan, bener. Karena sifat kekeluargaannya kita, jadi ilmu yang bab pekerjaan kita, bab yang usaha kita itu kita tularkan benar-benar. Jadi enggak kita untuk waspada, bahasanya itu nggak was-was lah ketika sudah berkembang, dia sudah tahu seluk-beluk kantor, seluk-beluk konsumen, harga. Minimal nggak berkhianat lah ya gitu. Maksudnya dalam artian berkhianat tuh biasa kalau bicara cheating, lapping ya kan? Ya maksudnya kayak nyuri ya kan? Yang kayak gitu kalau kita ngerekrut dari awalnya udah kita tahu caranya, menghindari hal-hal itulah ya. Masalah dia nggak bisa, kita ajarin sebulan 2 bulan mungkin bisa. Bisa, itu udah bisa banget. Bener nih salah satu kiat-kiat nih bosku buat perusahaan yang punya orang-orang HRD itu penekanannya mungkin lebih baik di situ. Karena memang watak sifat nggak bisa dirubah. Tapi kalau ilmu kita bisa turunin. Sesusah apapun ilmu itu bisa ala biasa kan begitu kan? Betul. Sama bosku kayak sekedar hobi ya kan? Kita ngeliat mobil sepintas udah ketahuan nih mobil gimana, sepintas ketahuan mobil gimana, karena kan bisa ala biasa. Nah ini mengenai sekedar hobi itu filosofinya bagus. Jadi hobi itu bisa menghasilkan uang. Betul. Jadi pekerjaan itu harus dinaungi secara hobi. Bener. Jadi nggak tertekan ya. Memang gini loh, sebenarnya kalau kita bicaranya sekedar jadi penyaluran hobi aja sebenarnya gini. Kalau segala sesuatu kita kerjakan enjoy, memang kesenangan kita, memang kemauan kita sendiri, itu nggak bosan. Jatuh bangun lagi, ya kan? Betul. Ibaratnya kita ambruk, kita bangkit lagi. Tapi kalau orang ngerjain juga sesuatu itu otaknya cuman wah ini kerja nih, wah ini kerja nih. Iya. Di saat dia mentok patah udah. Begitu. Sekedar hobi begitu bosku. Emang jujur kita hobi bosku. Hobi, jadi adalah masanya kameramen ya kan dibangunin susah, ya kan? Gitu ya. Tuh, kameramen lagi kena tuh. Ada editor kerjanya molor mulu. Nah, karena kita ada titik jenuhnya. Tapi kalau didasari dari hobi, nggak bakalan patah kitanya, gitu. Berarti bangunin hobi. Ya kalau nggak bisa ditendang-tendang, nggak bisa bangun tuh kameramen guyur pakai air. Jadi hobi, sekedar hobi tapi pakai hati. Nah, betul. Ini hasilnya menghasilkan PT. Iya, isi PT-nya ini. Cuan bose, cuan bose. Ngomong-ngomong, perusahaan Mas ini ada nggak kayak gitu kan? Biasanya kan harus ada kayak langganan tetap kayak gitu. Karena kan bicaranya biasanya kan itu aja tuh kalau maintenance kan orangnya. Ya. Udah ada langganan tetap atau modelnya? Sudah ada, kita sudah ada pelanggan tetap, ada beberapa perusahaan yang sudah kita atau perusahaan yang mempercayai kita untuk menyuplai atau untuk menyediakan kebutuhannya dia. Jadi kita tetap jaga kualitas, itu pasti disiplin. Betul. Jaga kualitas, betul. Jaga hubungan. Ya semua harus terjaga di situ, walaupun sifat itu semua biar ya jadi kalau pelanggan, kalau customer itu kalau sudah terbentuk saling trustnya, saling percaya itu betul, sudah nggak jadi ada jarak. Iya, tapi prinsipnya kita selalu jaga kualitas. Betul. Emang kan di bidang itu tuh memang agak riskan karena bicara kita barang-barang elektronik ya. Kita nggak tahu kapan rusaknya, kita nggak tahu kapan dia bermasalahnya, ya kan? Tapi kalau kita udah prepare dari awal, ya kan? Ibaratnya kalau customer, Pak, tolong nih, ada trouble, langsung ya? Langsung. Nah, bener-bener di situ bosku. Perbedaan jadi istilahnya kalau di saya dulu, saya pernah dikerja di satu perusahaan,
ya kan, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya kelihatannya itu total customer satisfaction. Jadi pelayanan konsumen tuh bener-bener total. Karena kan ini bicara kita jasa, bener nggak jatuhnya jasa. Jasa itu dipakai di saat dibutuhkan, bener nggak? Ya. Nah, di saat dibutuhkan ada trouble apa segala macem, ya action kita harus cepet. Mungkin kayak gitu ya. Karena apalagi kan printer apa nggak bisa ditunda. Kalau waktunya ngeprint ini itu banyak nggak bisa ditunda kan? Bisa. Karyawan tuh akan berhenti nanti, aktivitas pekerjaannya akan berhenti. Makanya kita emang harus pakai disiplinnya luar biasa. Makanya tadi karyawannya lumayan banyak juga kan untuk standby kali ya. Kalau ada trouble, tek langsung jalan. Betul. Trouble tek langsung jalan gitu ya. Iya. Jadi kita ada maintenance setiap minggunya, setiap 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kita harus maintenance terus. Rusak nggak rusak, kita harus maintenance si customer. Bener bosku. Dunia pelayanan tuh begitu. Nggak usah nunggu rusak. Kalau emang waktunya maintenance daripada nanti di saat dibutuhin, digeber, tiba-tiba KO mesinnya kan? Betul. Iya sih. Bener. Sekarang yang udah berjalan ada berapa perusahaan yang fix aja nih? Kalau yang pasti kan banyak lah, yang kecil-kecil yang nggak RO-nya nggak continue. Ada kisar 20-an. Tuh bosku, 20-an. Jadi kita orang kampung yang modal jujur, supaya bisa dipercaya di customer itu ya mungkin mengaplikasinya lewat produk. Bener sih. Ya orang kampung pindah ke Jakarta itu berjujur-jujur. Iya sih. Tapi belum tentu juga ketika dia sudah mulai bekerja atau punya produk, punya dagangan itu ada kamuflasenya takutnya. Pokoknya pertahankan kejujuran itu. Kejujuran nomor 1 sama sih. Kualitas itu maksud kita itu mengaplikasinya itu lewat kejujuran. Jadi jujur itu ya hasilnya bagus. Iya bener sih. Apalagi kan ya notabene dunia toner, dunia printer dan ininya itu banyak lah ya pemain-pemain nakal lah ya. Pemain nakal banyak. Bener itu yang bikin gak awet bosku. Perusahaan ibaratnya mau gimana pun ya memang bener pondasinya tetap itu dulu. Betul. Itu ilmu tuh sebenarnya. Dari dulu saya juga masih maju mundur untuk buka perusahaan karena jujur kalau sumber SDA-nya, peralatannya itu nggak masalah, bisa kita hitung. Tapi kalau untuk karyawan, waduh, udah bingung ngecaknya. Tapi bagus juga. Jadi PT maju mundur aja ini. Bener sih. Apa? Ada rencana nggak beli mobil di sekitar Robi? Oh iya. Kita kan genrenya otomotif ya. Iya. Wah kameramen kompor nih. Iya kan? Operasional kayak gitu. Nah, benar-benar pribadi jalan-jalan sama keluarga ya enggak? Cepat-cepat banyak. Bener. Kira-kira ada rencana nggak? Ya kedepannya lah. Namanya untuk operasional dan segala macam butuh ya kendaraan operasional. Betul. Ya pastinya kedepannya butuh Oh gitu. Ini jangan gara-gara ada kita nih. Maksud gue tetap bosku kita nyari cuan ya kan. Kan kalau dia beli mobil kan kita cuanin juga ya kan. Cuan bos. Cuan. Biasanya sih kalau model perusahaan-perusahaan gitu, model yang di bidangin ini mobil operasionalnya apa sih, lebih ke arah apa sih? Mobil pribadi kah atau box atau model bak? Sekarang box banyaknya. Oh banyak box ya. Kalau mobil pribadi kan karena khusus untuk penumpang ya kalau mobil pribadi. Iya takutnya sih, nanti itu melanggar juga. Tapi kadang-kadang juga pakai juga sesekali. Ya nggak banyak lah, melanggarnya nggak banyak. Benar. Operasional ya sebagian mobil pribadi juga, sebagian untuk mobil komersil ya. Kayak box kayak gitu ya. Benar. Oh kalau di sekitar Robi ada juga itu ya? Wis tenang. Palu gada. Oh bisa. Apa lu mau gua dadain nih? Bisa. Makanya kita kesini tuh maksudnya biar dia tuh beli mobil. Dari kemarin dia anteng-anteng aja, punya temen ya kan sekampung, diem-diem aja beli mobil lewat kita, pasti kita nyari cuan bosku. Kita mah belak-belakan aja sama dia ya kan. Ya sekedarnya lah buat ngerokok ya kan, daripada kita nodong minta mendingan alasan
udah lu beli mobil ke gua biar gua ada cuannya, ya sering gitu doang. Dari kasar kita halusin dikit gitu. Kedepannya nih perusahaan ini ada ini nggak apa namanya rencana-rencana apa gitu, walaupun ya di luar beli mobil mah udah pasti nantinya kan gitu. Rencana-rencana kedepannya apa nih perusahaan nih? Rencananya ke depan itu tetap fokus yang sudah ditargetkan. Artinya kita punya target, kita setelah ini berjalan dengan baik itu apakah kita buka inovasi baru. Mungkin salah satunya adalah apa ya, jadi punya niatnya itu membuka peluang usaha, membuka pekerja baru lah. Jadi karena lebar sayap ke situ ya. COVID ini sudah merajalela menurut TV dan mungkin menurut beberapa kalangan. Cuman kita tetap pakai inovasi, entah jualan naik mungkin ya kan. Bisa. Yang penting ada kegiatan positif di situ untuk mendapatkan uang. Iya, pasti sih. Kalau kira-kira nih misalkan ada perusahaan-perusahaan yang butuh model supply toner, supply yang printer dan segala macam sewa-sewa itu boleh minta nomornya nggak? Kali aja ntar bos-bosku yang punya perusahaan yang belum ada alat-alat yang seperti itu, apa aja tuh pekerjaannya, apa aja dulu, sebutin dulu apa aja. Pekerjaannya yang meliputi print ya. Iya, print. Jadi kantor tuh biasanya pasti punya print lah untuk ngeprint mesin printer lah ya. Iya, mesin printer, fotokopi itu bisa. Nanti kayak nih di bawah ini gitu bisa nggak ini? Oh bisa. Kita taruh di bawah. Ya minimal alat nama alatnya apa aja jenis printer. Jadi printer, toner, sama itu udah pasti printer. Jadi customer udah pasti tahu. Sewa atau beli jatuhnya? Kita pinjamkan. Kita bisa pinjamkan dengan dipinjamin dengan minimal. Jadi ada jarak tempuh, pemakaiannya itu bisa kita pinjamkan. Oh gitu, selama servis dan lain-lain lewat lewat kita. Oh gitu sistemnya. Saya nggak ngerti, bosku buta asli sih kalau masalah itu. Ini gua sebenarnya nggak paham apa yang dibahas, cuman lama-lama kita ngerti. Apa sih kerjaan nih, orang cuman toleh. Yang jalan tuyul-tuyulnya sewanya ternyata. Asal kita ngeliat masih ngopi aja, nongkrong lagi ngopi lagi ya kan. Ini orang nggak ada kerjanya nih, jangan-jangan nih nyupang di Gunung Kawi kan itu. Oh Gunung Kawi. Ternyata itu bosku, usaha dia itu ya kan. Kalau untuk ini apa namanya rata-rata intinya untuk kantoran lah ya, berarti kayak gitu. Untuk kantoran, untuk sekolahan, bisa juga untuk pribadi, untuk kegiatan anak-anaknya. Iya. Jadi sekarang printer itu sudah kebutuhan. Iya, karena kan semuanya dari soft copy, hard copy kan ke situ kan. Nggak ada orang pakai tangan sekarang gitu, udah nggak ada. Ngetik, di print. Betul. Apa segala macam juga serba print kan begitu. Kira-kira bos-bosku kalau yang mau minta tolong untuk jasa printer, toner, servis dan segala macam, ada nomor handphone yang bisa disebutin? Yang ada WA-nya tapi. Ada. Berapa nomornya? Nomornya 081 300 752. Sekali lagi biar jelas. 08561 300 752. Itu sama yang pertama nggak tadi? Beda ya? Beda. Soalnya ada banyak nih. Jadi ada dua. Nanti bosku bisa lah. Langsung kontak aja kalau butuh alat-alat yang udah kita bahas tadi. Jasanya juga boleh, ya kan? Bulanan mau ibaratnya langganan bulanan juga bisa. Kurang lebihnya seperti itu bosku ya. Itu tadi sedikit panjang lebar kali tingginya obrolan sore kita sambil ngopi, ya kan? Obrolan ringan tapi kita mengedukasi, sekaligus juga kita ngasih tahu nih teman usahanya di sini nih, ya kan gitu kurang lebihnya. Gimana keseruan video sekedar hobi yang lain, ikutin terus
bersama Sekedar Hobi Caik Production bosku ya. Gini mas, salam sekedar hobi gini ya. Oh gini. Oke, salam sekedar hobi bosku. Woi, udahlah. Woi, kameramen mulai rusuh. Kalau dia mulai rusuh, kan gajinya kita naikin. Apa nih? Kalau punya lagi. Mana tahu? Hah? Ya kok saya kena karena siki, sebenarnya gini. Kok ketan ya kan? Sama kamu? Oh iya ya, aman. Wes.